Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dafa Syafiq Pasha dan rekan-rekan kelompok saya Hilmi Syarif, Muhammad Adil, Muhammad Nafis, dan Muhammad Syauki. Kami dari kelompok Simpan Desa akan menjelaskan lebih jauh mengenai progres yang telah kami lakukan selama beberapa hari ini. Jadi progres kami pada hari ini itu akan menjelaskan lebih lanjut terkait sistem yang telah disinkronasi antara satu page dengan page lainnya. Nah, sebelum masuk ke dalam sistem website, saya akan terlebih dahulu masuk ke latar belakang kenapa sih website ini dibuat. Jadi website ini dibuat yang pertama, alasan utamanya karena adanya keresahan warga, adanya keresahan dari pihak kantor dalam aktivitas pinjam dan meminjam peralatan inventaris desa. Nah, keresahannya itu dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu lamanya proses peminjaman yang terjadi karena tergantung pada satu belah pihak, di mana ketika pihak tersebut tidak ada di lokasi, maka proses pinjam meminjam akan memakan waktu yang agak sedikit lama. Kemudian, informasi barang tidak tertera, sehingga kadang warga kehabisan barang saat pergi meminjam ke kantor desa. Nah, kemudian juga adanya kesulitan dalam proses pemantauan barang ada di mana. Kadang pihak pegawai kantor suka bingung di mana nih barang ada sama siapa, siapa yang meminjam barang. Tidak ada data yang merangkum hal itu. Nah, kemudian ada resiko kehilangan yang terjadi. Kehilangannya baik kehilangan barang maupun kehilangan data seperti yang saya katakan tadi. Karena penulisan data masih secara konvensional sehingga ada resiko kertasnya hilang atau catatannya hilang, catatannya rusak dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai latar belakang permasalahan tadi, kami memberikan sebuah solusi, yaitu sebuah website sistem informasi yang disebut dengan Sistem Informasi Peminjaman Peralatan Desa atau Simpan Desa. Nah, di website ini semua bisa diatasi. Salah satunya memberikan informasi barang ada di siapa, kemudian jumlah barang ada berapa, lagi dipinjam berapa, lagi dipakai berapa, itu semuanya tertera. Kemudian resiko kehilangan data juga sangat minim karena kita menyimpan di dalam suatu database, di mana database ini bisa diakses oleh beberapa orang admin, sehingga resiko-resiko tadi atau peluang-peluang tadi bisa diatasi. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam demo dari website Simpan Desa ini. Untuk halaman yang pertama, saya serahkan kepada Muhammad Nafis. Kepada Nafis, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat halaman login, yaitu halaman yang akan diakses oleh user pertama kali jika membuka website Simpan Desa. Di sini pada halaman login kita diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan dan password yang telah didaftar pada registrasi. Di sini jika kita memasukkan nomor induk yang salah, maka akan keluar alert ya dengan pemberitahuan yaitu tidak ada user dengan nick tersebut. Tapi jika kita memasukkan nick yang benar dan memasukkan password yang salah, maka akan keluar alert bahwa passwordnya salah. Di sini pada database-nya kita memiliki hak akses yaitu untuk membedakan di mana admin dan di mana user. Kemudian password pada database yang telah diregistrasi, akun yang telah diregistrasi nanti tidak akan terlihat karena sudah dienkripsi. Hanya segitu yang dapat saya jelaskan tentang login. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nafis. Jadi secara umum penjelasannya tadi, kami membedakan antara nick admin dan nick user gitu. Jadi ketika admin masuk, admin bisa langsung masuk ke dalam menu admin, sedangkan ketika user masuk, ia bisa masuk ke dalam menu user gitu. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Syauki Sofyan terkait pendaftaran atau register dari website Simpan Desa. Pada Syauki, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan bagian saya. Di sini saya membuat bagian registrasi untuk dapat memakai aplikasi website Simpan Desa. Di halaman registrasi ini, warga akan diminta untuk memasukkan nick-nya, nama lengkap, password, dan juga konfirmasi password. Apabila
dipencet pendaftaran. Ketika sudah benar data yang dimasukkan itu sudah benar sesuai dengan yang diminta di website, maka akan ada notifikasi akun Anda telah terdaftar. Ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Shoki yang telah menjelaskan. Selanjutnya mungkin dari operator bisa masuk ke menu selanjutnya untuk login kembali. Nah, di sini ada terlihat barang-barang yang bisa saya pinjam. Contohnya, dan saya bisa melihat barang apa yang ada dan barang apa yang tidak ada. Contohnya seperti tenda, jumlahnya ada 0 dari 3, dan saya tidak bisa mengklik tombol pinjam karena barangnya memang tidak ada. Nah, contohnya saya sebagai user ingin meminjam terpal, kemudian tali tambang, dan pemotong rumput. Oke, kemudian konfirmasi. Nah, setelah saya mengklik barang-barang yang ingin saya pinjam, saya akan dialihkan ke page di mana merangkum hal-hal yang saya pinjam tadi untuk menentukan jumlahnya. Contohnya terpal ada stoknya 4 dan saya ingin meminjam ke 4-4-nya. Jadi saya menginput 4 jumlahnya. Dan ketika saya ingin menginput lebih itu nggak bisa karena barang maksimalnya itu ada 4. Kemudian tali tambang saya ingin meminjam 1 dan pemotong rumput 1. Nah, namun ketika saya berubah pikiran, saya akan menghapus memotong rumput karena ternyata tidak digunakan. Jadi saya bisa mengklik button sebelah kanan untuk menghilangkan barang tersebut. Oke, kemudian saya mengisi data lanjutan berupa tanggal peminjaman dan akan saya pinjam sampai kapan, tanggal pengembalian. Oke, kemudian saya proses. Keterangan terima kasih peminjaman telah diproses, harap segera datang ke gudang untuk mengambil barang. Oke. Nah, jadi user tinggal mengklik barang apa aja yang ia inginkan, dan setelah ia konfirmasi, dia tinggal datang ke gudang untuk mengambil barang yang ia inginkan. Nah, di sini, di page ini, jumlahnya itu berubah dari yang tadinya tidak tersedia menjadi tidak tersedia. Dari yang tadinya tersedia menjadi tidak tersedia, karena memang saya telah meminjam semua jumlah dari terpal tadi. Oke, mungkin setelah saya sebagai user, rekan saya akan menjadi seorang admin. Jadi akan melihat dari perspektif seorang admin apa yang terdapat di dalam menu admin itu. Kepada Hilmi dipersilahkan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait bagian admin. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi pada proyek website kami, saya mendapatkan tugas untuk membuat page admin, di mana pada page admin ini, seorang admin dapat memantau jumlah dari jenis barang, jumlah user, dan jumlah peminjaman. Lalu pada bagian bawahnya, kita dapat melihat list peminjaman yang telah dilakukan oleh beberapa user. Nah, untuk melihat spesifikasi lebih lanjut barang yang dipinjam oleh seorang user, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Adil. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung dipersilahkan kepada Adil. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Hilmi. Untuk di job deskripsi saya adalah melakukan konfirmasi pengembalian barang yang dilakukan oleh admin. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa item yang sudah dipinjam oleh user, ya. Kemudian setelah user itu mengembalikan barangnya ke kantor, maka akan dicek, lalu kemudian akan dikonfirmasi melalui web simpan desa. Kemudian kita akan coba konfirmasi itemnya. Oke, nah maka di sini item-item yang sudah dipinjam tadi, maka akan sudah terkonfirmasi dan sudah dikembalikan ke kantor. Kemudian kita akan coba masuk pada menu user.
Nah, maka di sini terlihat tenda sudah dikembalikan dan jumlahnya sudah 3 dari 3, kemudian terpal juga sudah dikembalikan, kemudian tali tambang juga sudah dikembalikan, dan yang terakhir ada mesin pemotong rumput juga sudah dikembalikan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adil untuk penjelasannya. Sebelumnya saya ingin bertanya, berarti semua telah menjelaskan job desk-nya masing-masing, benar ya? Benar. Oke. Baik, terima kasih kepada Adil. Jadi, begitulah gambaran terkait demo dari website kami. Seperti yang saya katakan tadi, website ini bertujuan untuk memudahkan user dan pegawai dalam mengontrol barangnya yang ingin dipinjam dan barang yang ingin dijaga. Jadi, sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan sedikit mengenai database yang telah kami buat. Tapi coba tolong dibuka ininya, database-nya. Baik. Jadi dalam mewujudkan website Simpan Desa ini, kami membutuhkan sebuah database Simpan Desa yang berisi beberapa tabel, di mana ada tabel barang sebagai tabel yang menginput barang-barang apa saja yang dimiliki oleh website ini atau oleh inventaris desa. Kemudian tabel konfirmasi itu bertujuan untuk melihat konfirmasi barang yang dipinjam, mulai dari tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian barang apa yang dia pinjam. Nah, kemudian ada tabel kuantitas. Tabel kuantitas ini berfungsi untuk merangkum jumlah-jumlah barang baik sebelum dipinjam maupun setelah dipinjam. Dan yang terakhir ada tabel user. Tabel user ini berisi password, kemudian data-data login, dan lain sebagainya. Dan untuk password sendiri, di situ ada beberapa yang telah menerapkan sistem enkripsi dan juga ada beberapa yang belum. Jadi, yang belum itu adalah data yang kami lakukan saat proses percobaan. Namun sekarang kami telah melakukan update dengan cara memanfaatkan fitur enkripsi, sehingga kami sebagai admin atau sebagai orang yang terlibat tidak akan tahu password dari user-user kami nanti. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan terkait website Simpan Desa, dan pastinya kami sangat membutuhkan saran dari seluruh pihak, dari teman-teman, dari ibu, bapak yang membimbing kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.